Hai guys, jadi sekarang kita lagi ada di kediamannya atau di studionya Abang. Jadi tujuan kita kesini tuh untuk podcast. Mengenai apa teman-teman? Mengenai ketimpangan hukum antara korporasi besar dan UMKM. Betul Menarik banget kan banget. judulnya. Dan ya perkenalkan, nama saya Rahmauli Putri. Nama saya Sulfida. Nama saya Aulia Rahmadila. Nama saya Natasha Putri. Kita dari kelas 2C, program studi manajemen bisnis Universitas Islam Syekh Yusuf. So, stay tune ya guys. Tonton terus video sampai akhir, oke? Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Halo. Perkenalkan, nama saya Rahma Aulia Putri. Saya Sulfida. Saya Aulia Rahmadila. Saya Natasha Putri. Di video kali ini kita akan podcast dengan tema ketimpangan hukum antara korporasi besar dan UMKM. Selain podcast yang akan dibahas oleh kita berempat, kita juga akan mendatangkan pengajar yang akan membahas topik kali ini. Dan topik pertama yang akan dibahas itu oleh Aulia Rahmadila, topik kedua akan dibahas oleh Natasha Putri Rahmawati, topik ketiga akan dibahas oleh Yasmin, dan topik keempat akan dibahas oleh saya sendiri, Rahma Aulia Putri. Nah, teman-teman, di tengah pesatnya berita bahwa perkembangan dunia bisnis itu sangat-sangat berkembang nih teman-teman, apalagi dalam perusahaan besar atau korporat, ya kan? Nah, kita tuh sering mendengar bahwa korporasi itu sangat-sangat meningkat ya teman-teman perkembangannya dibandingkan dengan UMKM yang justru harus berjuang lebih gigih lagi untuk mencapai kayak perkembangan yang korporasi ini gitu teman-teman. Nah, bukan hanya soal persaingan pasar, tapi juga menghadapi realitas hukum yang kadang tuh kalau kita lihat ya di Indonesia itu kayak kurang adil nggak sih teman-teman, kayak yang bawah tuh nggak terlalu dilihat gitu. Karena cuma yang atas-atas Iya, lebih benar, lemah lebih sih. mengedepankan yang di atasnya kayak gitu. Oke, di episode kali ini kita akan bahas topik yang cukup menarik tapi sekaligus penting dan banyak banget insight-nya, yaitu ketimpangan hukum antara korporasi besar dan UMKM. Kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak sih kenapa ya hukum yang seharusnya adil tapi justru dampaknya tuh terlihat berbeda antara usaha besar dengan usaha kecil? Kalau misalkan kalian penasaran, kita akan bahas pada podcast kali ini dengan santai tapi tetap berbobot. Jadi stay tune. Oke, jadi topik pertama itu akan langsung dibahas oleh teman kita, yaitu Aulia Rahmadila. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan utama ya teman-teman. Jadi gini, kalau kita ngomongin soal hukum dalam bisnis, sebenarnya secara teori itu semuanya harus adil teman-teman, baik untuk perusahaan besar maupun UMKM. Tapi realitanya tuh gak selalu begitu. Korporasi besar biasanya tuh punya banyak keunggulan. Mereka tuh punya tim legal, pengacara, bahkan strategi khusus untuk hukum itu sendiri. Nah, beda banget nih sama UMKM teman-teman. Banyak dari mereka yang masih terbatas baik dari segi pengetahuan terus maupun akses bantuan. Akhirnya kalau ada masalah, akses bantuannya itu sering menjadi kayak kontrak, terus perizinan atau pajak. UMKM tuh malah sering jadi lebih rentan lah teman-teman. Ibaratnya di bawah jadi power yang sama ya. Betul. Besar. Jadi sebenarnya masalahnya tuh bukan cuma di aturan hukumnya, tetapi juga di akses dan kemampuan buat ngegunain hukum itu sendiri. Jadi materi pertama itu, jadi tentang keadilan hukum ya Betul. antara pelaku usaha besar dengan kecil itu usaha sangat kecil. terlihat sekali Bedanya. perbedaannya. Beda banget. Ketimpangannya tuh sangat terlihat banget. Sangat terlihat ketimpangannya gitu. Nah, kita langsung lanjut teman-teman ke materi yang kedua yang bakal dibahas oleh Natasha Putri Rahmawati. Oke. Nah, kalau kita bahas lebih dalam lagi nih, ada beberapa faktor yang mempengaruhi atau menyebabkan ketimpangan itu bisa terjadi teman-teman. Yang pertama itu dari sisi regulasi nih, di mana kadang-kadang tuh UMKM tuh atau aturan yang dibuat itu sebenarnya sama nih, tapi implementasi itu lebih menguntungkan ke korporasi besar. Kayak Kira-kira kenapa ya? lebih ke perusahaan besar mulu nih yang dilihat. Kenapa sih UMKM tuh nggak dilihat gitu, nggak digubris gitu istilahnya. Padahal kita punya hak yang sama. Benar. Untuk Contohnya bisa apa mendapat sih? keadilan. Iya, contohnya itu adalah perizinan.
terus Betul. legalitas itu Betul. sangat-sangat beda banget. Pokoknya kalau misalkan perusahaan besar itu mungkin bukan masalah nggak sih, karena mereka punya tim, punya tadi ada yang ngurus lah memanage, gitu. terus juga mereka punya modal yang besar daripada UMKM kayak gitu. Nah, tapi untuk UMKM sendiri ini tuh bisa menjadi suatu hal yang memberatkan karena mereka nggak punya power yang sama, nggak punya kapasitas yang sama untuk bisa menyeimbangi korporasi ini, teman-teman, gitu sih. Yang kedua juga tuh ada dari sisi biaya nih teman-teman, dimana proses hukum itu tidak murah ya teman-teman. Kita tahu bahwasanya di Indonesia itu kalau misalkan kita kurang dalam biaya pasti susah banget ya teman-teman. Dan juga mulai dari biaya pengacara, terus juga administrasi, sampai waktu yang harus kita keluarkan untuk mengurus itu. Dan juga korporasi besar ini biasanya tuh mampu menanggung biaya ini. Kayak tadi aku bilang bahwasannya sementara UMKM tuh susah karena mereka lebih memilih untuk mengalah kayak gitu, karena tidak sanggup menghadapi proses hukum yang panjang banget ya nggak sih, benar kan? Terus yang ketiga itu dari pengetahuan hukum, di mana banyak pelaku UMKM ini masih sangat awam dan juga sangat belum terlalu tahu gitu, belum memiliki literasi hukum yang cukup karena dia itu hanya fokus ke operasional bisnis teman-teman, tapi kurang memahami aspek kayak legal tadi, terus juga perjanjian, hak kekayaan intelektual dan juga perlindungan usaha. Jadi menurut aku di sini tuh ketimpangan itu sebenarnya terjadinya tuh karena kombinasi antara dari sistem, biaya, terus juga dari akses terhadap pengetahuan itu sendiri sih. Mungkin lebih bisa dibikin suatu workshop atau mungkin pengetahuan seminar oleh para UMKM ya teman-teman, agar bisa lebih tahu lagi nih gimana sih untuk jadi usahawan yang lebih berjaya gitu. Jadi bukan cuman kerja keras tapi kerja cerdas Iya, juga. benar banget itu. Oke, bagus sekali ya teman-teman. Oke, next kita langsung masuk ke materi yang ketiga, akan dibahas oleh Yasmin. Silakan. Nah, tadi kan Natasha ngomongin faktor-faktor dari ketimpangan ya. Nah, kalau misalkan ada faktor, pasti nanti ada dampaknya. Nah, Bener kalau misalkan banget, masa nggak ada dampaknya? kalau misalkan kita pikir-pikir ya, ketimpangan kayak gini tuh dampaknya lumayan serius, apalagi buat UMKM. Yang pertama itu mereka tuh jadi kayak kurang aman secara hukum. Misalnya, waktu mereka kerjasama dengan perusahaan yang lebih besar, mereka itu posisi mereka biasanya kalah kuat kan, biasanya di bawah benar. gitu kan. Nah, itu tuh nyebabin kadang ada isi perjanjian yang enggak yang merugikan mereka, tapi mereka itu nggak sadar, jadi kayak ya mau gimana lagi harus jalanin aja ya gitu. udah Yang gitu penting kan. ada dapat duit gitu, walaupun sedikit gitu ya gitu. Nah, terus kalau misalkan dampak yang kedua ini, UMKM itu jadi susah berkembang teman-teman. Nah, padahal kalau misalkan di Indonesia, kalau misalkan kita tahu ya, UMKM itu kan yang sumber utama gitu kan. Nah, terus habis itu kan penting banget karena mereka yang nyerap dan bantu ekonomi jalan. Nah, kalau misalkan dampak yang ketiga, itu tuh ada, kalau misalkan dari sisi keadilan, kayak Natasha yang tadi bilang, dari sisi keadilannya tuh miris, soalnya hukum yang harusnya jadi pelindung bagi semua orang, ternyata belum terasa adil buat semua, terutama pada pelaku usaha kecil. Nah, jadi kalau misalkan betul. Nah, kalau misalkan teman-teman melihat kondisi ini tapi dibiarkan, itu tuh lama kelamaan jaraknya antara usaha kecil dengan usaha besar bisa makin jauh. Jadi ujung-ujungnya ekosistem Indonesia lagi yang ekosistem bisnis di Indonesia lagi yang rusak, yang menurun ya, Iya. tidak stabil jadinya. Karena itu semua kayak nggak adil buat yang bawah Iya. gitu. Oke, bagus sekali. Next, supaya lebih kebayang, kita akan coba bahas tentang studi kasusnya ya teman-teman. Itu akan dibahas apa ya? Oke, supaya lebih kebayang kita ambil salah satu contoh. Misalnya ada pelaku UMKM makanan yang berhasil masuk ke supermarket, let's say seperti Indomaret, Alfamart, Superindo ya. Yang minimarket yang terkenal gitu ya. Betul. Mungkin kalau dalam POV UMKM-nya itu akan dilihat seperti peluangnya gede nih, makanan bisa masuk makanan kita agen-agen besar, sama konsumen. Betul. Gitu. Tapi dalam praktiknya teman-teman, dalam kenyataannya seringkali ada ketentuan yang cukup memberatkan bagi UMKM. Contohnya seperti sistem pembayaran yang ditunda
kurang lebih 30 sampai 60 hari. Padahal UMKM tersebut harus tetap memproduksi, punya buat modal modal ya, buat betul. modal, Jadi iya. nggak Jadi nggak bisa stuck nggak gitu. bisa muter Iya, modalnya, nggak stuck jadinya. seperti itu. Belum lagi ada biaya-biaya tambahan seperti listing produk, promosi wajib, atau bahkan denda jika target penjualan tidak tercapai. Masalahnya, semua ini biasanya sudah tertulis di dalam kontrak yang dibuat oleh pihak perusahaan besar. Seperti yang Yasmin bilang tadi, sebenarnya udah ada dalam kontrak. Tapi yang mereka akan nggak diberikan mereka aware. tidak sadar, Mereka nggak atau kayak sadar. mereka sadar tapi kayak ya udah tetap jalani. Iya. Balik lagi ke tadi, Oh, iya. kurangnya pengetahuan mereka dan mereka sangat awam oleh hal itu. Betul. Jadi karena minimnya pengetahuan tentang hukum itu, hasil mereka hanya dilihat peluangnya aja gitu loh. Kayak oh bisa nih masuk ke sini tanpa memikirkan udah masuk minusnya nih gitu. Yang penting udah bisa masuk ke e-commerce yang Iya, besar gitu. betul banget. Karena posisi tawar UMKM yang lemah dan kurang memahami isi kontrak secara detail, mereka seringkali menyetujuinya tanpa negosiasi yang cukup. Jadi ya tadi karena minim, jadi tanda tangan aja, giliran udah ada yang minus kan baru oh iya gitu. Jadi kalau terjadi sengketa, misalnya pembayaran terlambat atau barang ditolak sepihak, pihak UMKM itu juga cenderung kesulitan untuk menempuh jalur hukum. Kayak gitu. Karena Kayak yang sulit itu iya, biaya ada besar, biayanya, pengacara juga mahal, prosesnya panjang, yang lama. Kadang juga ada yang udah masuk ke proses awal tapi mereka di tengah-tengah ya udahlah karena Ya, yang karena itu prosesnya lagi yang biaya panjang, mereka juga yang biayanya mungkin yang kurang kayak gitu waktu juga. Iya. Udah bukan rahasia lagi. Benar-benar. Gitu loh. Iya. Oke. Mungkin itu kali contoh nyatanya Iya. teman-teman ya yang dari kita yang tahu. Oke, next supaya lebih kebayang, kita kasih deh contoh kasus yang kedua. Studi kasusnya bakal dibahas oleh Yasmin. Nah, kalau misalkan contoh lain itu bisa kita lihat dalam kasus pelanggaran merek atau hak kekayaan intelektual. Ada UMKM yang sudah lebih dulu punya produk dengan nama tertentu, tapi belum mendaftarkan merek secara resmi. Lalu, ada perusahaan yang lebih mendaftarkan nama tersebut lebih dulu ke pihak berwenang. Akibatnya secara hukum justru perusahaan besar yang diakui sebagai pemilik merek. UMKM yang merasa punya duluan jadi tidak punya kekuatan hukum yang cukup, bahkan bisa dipaksa untuk mengganti nama produknya. Nah, dari dua contoh ini kita bisa lihat bahwa ketimpangan hukum itu benar-benar terjadi dalam praktik ya teman-teman. Banyak banget nggak sih kalau kita lihat di Indonesia tuh yang banyak kayak banget gitu awalnya kan. tuh dia punya label tapi karena dia belum mengajukan terus dipakai orang lain nih teman-teman. Terus nanti giliran udah ketahuan dipakai orang lain nanti yang awalnya nuntut gitu loh ke yang baru ini. Benar, itulah penting banget pengetahuan hukum secara merata bagi UMKM gitu. Karena bikin ide itu nggak gampang loh. Belum bikin menciptakan produk sebuah produk itu bukan satu dan hal orang lain mudah. malah segampangnya kayak menjiplak gitu mengkopi. Izin dulu ke yang Iya. awal yang bikin. Itu kan sakit hati banget gak sih kalau kita lihat juga. Lagi. Kayak misalnya kita punya bisnis nih. punya gua gitu Iya. ya. Kayak misalnya kita punya bisnis kita diambil sama orang lain, kita pasti bakal kok dia bisa ngambil nafas pengetahuan kita gitu loh. Iya, gitu. Bener-bener. Nah, itu tuh bukan karena hukumnya berbeda, tapi karena akses, pengetahuan, dan kekuatan masing-masing pihak yang tidak seimbang. Balik lagi kayak tadi, kalau misalkan yang UMKM pasti aksesnya lebih susah, terus biayanya susah, terus kayak prosesnya juga susah gitu semua dibandingkan yang korporat yang besar karena mereka kan punya karyawan, punya pengacara, bisa yang dia yang punya ngurus, pihak gitu. lain yang bisa Kalau misalkan UMKM kan kita sendiri yang ngurus kan, kita sendiri yang langsung ngehadepin. Iya, gitu. benar-benar banget. Nah, Merintis ya bahasanya. Iya benar, kalau perintis gitu ya dari awal banget. semuanya dihandle dengan sendirinya. Iya benar. Betul. Kalau mereka mau ada karyawan atau yang ngurus juga kan harus punya modal lebih besar juga. Dan itu tuh nggak gampang teman-teman karena ya kalau kita tahu ya UMKM itu kan pasti makan kecil gitu ya, dan lingkupnya masih sekecil itu. Iya, dan untuk modal dan penghasilan dari itu kan mungkin cukup untuk diri sendiri doang, untuk gitu balik loh. modal aja. Iya. bisa buat makan aja mereka udah bersyukur Iya, banget. kayak gitu. Beda dengan
korporasi besar. Kalau itu kan udah di manage, udah Iya, udah ada diperhitungkan sedemikian rupa gitu loh, dari Iya. gaji, dari segala macem kayak gitu. Nah, jadi ini tuh tantangan besar dalam menciptakan sistem hukum bisnis yang benar-benar adil bagi semua pelaku usaha. Kayak gitu, teman-teman. Kalau kita lihat ada lagi nggak sih contoh-contoh kayak yang UKM kecil yang mirip-mirip sama korporasi gitu, kayak misalkan KFC sama McD, atau mungkin itu sama tempat Kentucky yang ada di pinggir jalan. Itu kan kelihatan banget ya teman-teman perbedaannya gitu loh, dari segi fasilitas tempat, terus juga mungkin rasa juga beda, kualitas bahan, benar banget. Packaging juga pasti beda banget kan. Kalau misalkan nih di McD pasti mereka pakai kayak package kardus gitu. Iya. Kalau misalkan di pinggir jalan kan cuman kayak Plastik, kertas gitu, kertas gitu. nasi gitu. Mengenai legalitas juga mungkin Iya, legalnya. beda ya. Benar. Dari perizinan juga. Iya. Terus juga kalau kita lihat juga kalau di korporasi besar kayak tadi McD gitu-gitu kan pasti ada pajak juga, Iya. lebih mahal juga. PPN-nya Iya, kalau beda misalkan banget sama yang di pinggiran jalan mungkin lebih murah, lebih terjangkau kayak gitu. Karena kalau misalkan dari pihak McD atau KFC-nya mau nuntut bisa Bisa aja. aja, karena kan Cuman kan karena kamu mereka tahu nggak sih di sana tuh banyak banget orang-orang tuh yang suka pakai nama plesetan gitu loh. Misalkan KFC jadi apa, tapi itu masih senada. iya, kayak benar, gitu. kayak Jadi gitu. KFC jadi CFC Iya, gitu. Itu ada, iya. aku sering banget lihat teman-teman. Benar. Nah, nanti ketika mereka mau menuntut si pihak UMKM-nya ini, padahal itu hal yang legal gitu, hal yang boleh. Cuman karena minimnya pengetahuan, minimnya biaya bagi pelaku-pelaku UMKM, jadi ya udah mereka terima nasibnya. Terus gitu. juga biasanya malah UMKM tuh ngasih nama itu untuk menarik pengunjung gitu nggak sih, karena Benar. oh namanya menarik nih, lucu namanya, kayak oh CFC nih, mungkin rasanya bakal sama kali ya dengan harga lebih murah kayak gitu. Oke, baik teman-teman, karena materi yang kita sampaikan sudah selesai, kita bakal undang salah satu pengajar yang mungkin akan memberikan insight-insight yang lebih mendalam tentang topik kali ini. Lebih mengetahui juga ya kebenarannya kayak gimana. Mari kita panggilkan Abah Abdillah Sani. Oke, baik, bagus ya kelompok ini saya lihat. Siap. Hidup dan kemudian kompak juga. Alhamdulillah. Nah, jadi justru dengan adanya podcast ini saya mendorong untuk Anda berani berdiskusi, berani berdebat, dan bisa berpikir cepat. Ya kan, pikir cepat, karena ngomong itu kan kalau orang yang nggak ngomong apa namanya gugup dan sebagainya, itu jadi mikirnya jadi lambat. Iya. Gitu. Ini KT1 ya, KT2 saya ajak Anda nanti untuk mulai belajar bicara tapi melalui tulisan. Ya. Jadi kembali ke topik yang kita bicarakan, sebenarnya masalah yang sedang Anda diskusikan ini adalah mengandung 3 hal besar yang sangat pokok baik di dalam hukum maupun di dalam bisnis. Ya, ada 3 prinsip yang seharusnya ada baik di dalam masalah hukum apalagi di dalam masalah bisnis. Yang pertama adalah prinsip keseimbangan. Ya kan, keseimbangan kan kalau di kelas kita pernah belajar bahwa dalam suatu kontrak itu para pihak yang terlibat itu adalah equal treatment, sejajar. Pernah kan saya ngomong itu kan di kelas kan? Sejajar. Jadi pembeli dan penjual yang bernegosiasi untuk menetapkan suatu harga itu mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama, memiliki kedudukan yang sama, yang seimbang, sehingga suatu perjanjian kan saya katakan tidak boleh mendapatkan paksaan, tidak boleh ditekan, tidak boleh diintimidasi, tidak boleh terpaksa, tapi harus keluar dari hati nuraninya sendiri sebagai suatu kesepakatan, sehingga kesepakatan itulah yang nanti membuat perjanjian menjadi sah. Betul kan? Nah, yang kedua kan dibuat oleh orang-orang yang memang cakap dari segi usia, cakap dari segi mentalitas, dan cakap dari segi kewenangan. Berarti orang-orang yang melakukan negosiasi bisnis tentu adalah orang-orang yang kurang lebih memiliki kewenangan yang sama untuk dua pihak yang berbeda.
Tapi kepentingan mereka kan sama, yaitu untuk memajukan bisnisnya, ya kan. Apakah perusahaan besar itu tidak membutuhkan UKM? Membutuhkan, karena tanpa itu mereka juga akan sulit bergerak di tingkat bawah, gitu kan. UKM juga otomatis lah sangat membutuhkan. Jadi kedua belah pihak itu sebenarnya saling membutuhkan. Sehingga di dalam perjanjian juga tidak boleh perusahaan besar itu menanamkan satu prinsip yang ya dalam tanda kutip itu merendahkan, misalnya take it or leave it, mau syukur nggak mudah kan gitu kan. Kan banyak terjadi seperti itu kan, merasa perusahaannya besar, UMKM direndahkan, sehingga take it or leave it, ya mau syukur nggak mudah, yang lain banyak kok kan gitu ya. Nah ini terkait dengan asas yang berikutnya selain keseimbangan, asas keadilan. Asas keadilan artinya kan karena semuanya sama-sama membutuhkan keuntungan, sama-sama merasa membutuhkan, tentu harus adil di dalam pembagian proporsi kerjasama tersebut. Apa perannya si perusahaan besar dan apa perannya si UMKM. Jangan UMKM itu mentang-mentang kecil, apalagi nggak punya legal team yang seperti Anda sebutkan, nggak punya tim hukum, bahkan UMKM rata-rata nggak ngerti hukum, dan itu malah dimanfaatkan untuk eksploitasi demi kepentingan si perusahaan besar aja. Nah, sering terjadi kan seperti itu, misalnya dalam yang udah dibahas sama teman-teman kamu sebelumnya di dalam digital marketing, yaitu di mana marketplace sering membuat suatu klausul baku yang isinya itu boleh dikatakan menghilangkan risiko-risiko dari dia. Ya katakan misalnya marketplace tidak bertanggung jawab terhadap kerusakan yang dilakukan atau dikirimkan oleh seller, penjual, sehingga konsumen mendapatkan barang yang nggak bagus, nggak sesuai dengan pesanan dia. Seharusnya kan marketplace itu kan dia yang mengiklankan, kan dia juga dapat fee dari situ. Masa giliran ada hal-hal kemudian dilempar lagi ke orang, dia nggak mau tanggung jawab, ya kan, seolah-olah dia lempar batu sembunyi tangan, dia yang nyambit tapi tangannya diumpetin, kan itu curang namanya. Nah disinilah kita lihat masih perlu dilakukan suatu kerjasama yang berkeadilan, selain seimbang juga berkeadilan, ya, supaya UMKM jangan sampai dia merasa bahwa sangat tergantung akibatnya diberlakukan tidak adil pun dia ya udahlah, namanya orang kecil ya gitu kan, namanya orang kecil kan begitu jadinya, karena pasrah jadinya. Terus yang ketiga, prinsip yang juga harus diperhatikan baik dalam hukum maupun dalam bisnis adalah prinsip perlindungan. Jadi dalam hal ini kan korporasi besar seharusnya melindungi korporasi kecil ya atau UMKM supaya UMKM itu maju, berkembang. Yang terjadi kan sepertinya seolah-olah yang besar itu menganggap yang kecilnya saingan dan kemudian sengaja dibiarkan tetap kecil. Nah, sehingga kemudian diberikanlah persyaratan kerjasama yang lebih banyak menguntungkan yang besar, sementara yang kecil seperti muter di tempat. Begitu terus. Kan seharusnya dengan asas perlindungan hukum dari yang besar terhadap yang kecil. Nah, tentunya kan yang kecil itu dibimbing ya untuk makin lama makin maju, bukan dibiarkan berkutat di tempat yang sama sehingga perusahaan-perusahaan besar itu menikmati katakanlah menikmati hasil yang besar tapi dari orang-orang yang dieksploitasi. Sementara yang kecil itu merasa terpaksa terus, ya udahlah nggak boleh buat, namanya juga kita orang kecil, kan nggak boleh kayak gitu. Jadi Indonesia ini kan harus prinsipnya prinsip kekeluargaan dalam berekonomi, sehingga yang besar melindungi yang kecil gitu. Jadi 3 prinsip itu tuh yang kelihatannya tadi Anda belum nyinggung ya. Yang pertama masalah keseimbangan hubungan. Nah, artinya dalam keseimbangan hukum juga yang besar kalau salah juga harus dihukum. Yang kecil juga kalau misalnya salah dihukum. Kenapa? Ya karena seimbang. Bukan berarti kecil salah kemudian dibiarkan.
bukan berarti yang besar kemudian salah akhirnya dimaafkan, enggak. Kan saya katakan bahwa subjek hukum itu memiliki potensi melakukan manifestasi. Maka kemudian mereka punya hak dan kewajiban. Hak juga untuk hak mereka untuk mendapatkan sesuatu, tapi berkewajiban juga untuk melakukannya dengan baik, kan gitu kan, kedua belah pihak. Termasuk juga hubungan hukum antara yang besar dengan yang kecil. Yang kedua tadi adalah keadilan. Ini yang masih belum banyak diterapkan karena justru yang kecil seolah-olah jadi sapi perahan. Yang kecil dibiarkan tergantung, tidak dikembangkan, dan malah seolah-olah dalam tanda kutip diancam. Mau syukur nggak mau udah, ya kan, harusnya nggak boleh begitu kan. Yang ketiga asas apa tadi, ya perlindungan hukum. Dalam arti yang besar justru seharusnya melindungi yang kecil, bukan yang kecil itu kemudian dimanfaatkan gitu loh. Semua hubungan, semua transaksi pasti akan langgeng dan baik berkembang kalau kalau memiliki keseimbangan, kalau adil dan saling melindungi. Sekarang itu yang bisa saya tambahkan. Silakan Rama. Kira-kira kita mau mengajukan beberapa pertanyaan. Oke, silakan. Kira-kira berarti belum tentu dong. Oh iya, maksudnya mau menanyakan beberapa pertanyaan. Ya. Menurut Abah, apa yang bisa dilakukan supaya UMKM terlindungi secara hukum? Oke. UMKM sebenarnya maupun yang besar sama-sama udah dalam perlindungan hukum yang sama. Cuma secara sosial seringkali memang yang besar ini merasa lebih kuasa. Jadi persoalannya bukan persoalan di hukum itu adil dan tidak adil, dalam arti kok ada hukum yang hanya untuk orang yang besar dan tidak ada yang untuk kecil. Tidak ada, semuanya sudah ada dalam undang-undang yang sebenarnya mereka memiliki ekuivalen, seimbang dalam kedudukan. Cuma dalam praktek pergaulan aja kan kita secara manusiawi ya, si Jayan aja suka nyiksa si Suneo kan gitu kan. Itu aja contoh kecil kan gitu. Jayan aja suka ngerjain si Suneo ya. Uangmu, kita kan saudara, uangmu adalah uangku ya uangku sendiri gitu kan. Nggak adil kan. Kenapa? Karena dia merasa badan gede, si Suneo dia merasa dieksploitasi. Itu aja udah kelihatan loh, dalam hidup ya seperti itu. Ya kan? Jadi kalau tanya bagaimana upaya si UMKM untuk bisa terlindungi secara hukum, ya tentunya UMKM juga harus belajar memahami hukum. Kan juga banyak penyuluhan dari pihak pemerintah ya, atau juga sekarang ini ada nih banyak sekali media sosial seperti YouTube yang bisa kita lihat tutorialnya. Ya kan, seperti ini kan juga kayak saya sebenarnya menyebarkan suatu ilmu tentang masalah itu sejak kamu masih belajar gitu ya, supaya kamu jangan sampai menghadapi realitas dalam hidup ya ternyata tidak sama dengan yang kamu dapatkan di kelas mau bilang begini kok kenyataannya bilang begitu. Nah, oke, kira-kira terjawab nggak bahwa sebenarnya bukan masalah ada hukum yang tidak adil, hukumnya ada, cuma tergantung lah dari prakteknya masing-masing orangnya. Oke, ada lagi? Perlu nggak sih edukasi hukum yang lebih masif buat UMKM? Oh pasti, bukan perlu nggak sih, harus, wajib. Tapi tentunya UMKM juga jangan mau jadi suapin lah. Dia sendiri yang harus aktif. Iya. Sebab banyak juga UMKM itu yang memang sifatnya pasif. Ya lalu kemudian ketika terjadi kesalahan, entah dia nanti bersikapnya pasif, ayo udah takdir. Seharusnya kan nggak boleh seperti itu, harus dipelajari ya. Terus kemudian dia harus juga banyak bergaul dengan sesama pengusaha, kan banyak asosiasi pengusaha, ya kan. Dia harus aktif baca perkembangan di media sosial, dia harus banyak cari informasi. Kalau dari pemerintah sendiri banyak bimbingan-bimbingan, pelatihan-pelatihan dari kementerian-kementerian, termasuk dulu kementerian yang tempat saya bekerja. Saya sendiri adalah seorang pengajar di suatu instansi yang tugasnya adalah membimbing UKM
bagaimana dari UKM domestik bisa menjadi eksportir, itu tugas saya. Saya keliling Indonesia waktu itu kesana kemari untuk mengajarkan UMKM. Tapi ada satu kasus ketika UMKM dilatih selama 3 hari, ya kan mereka dapat makan, dapat segala macam. Nah, tapi rupanya dalam hal ini mereka tidak dapat transport, ya kan. Akhirnya di hari ketiga setelah diumumkan nggak dapat transport, marah mereka. Malamnya itu saya diancam, malah awas kalau berani ngasih undang-undang kami lagi. Sebenarnya kan dia dapat ilmu gratis, dapat makan, dapat ini penginapan, malamnya juga kasih makan. Cuman memang sayangnya pemerintah setempat, kan kita kerjasama dengan pemerintah setempat, nggak berani atau nggak bisa ngasih transport, marah malahan. Ya seharusnya jangan gitu, kan udah dapat diundang, udah dihormatin ya. Jadi jangan pergerakan itu ya sama lah, pemerintah yang melakukan macam-macam pembinaan, kalau UKM-nya sendiri pasif ya bagaimana, kan nggak ada hasilnya. UMKM nuntut pemerintah melulu, di sini nggak mau usaha, kamu nuntut nilai A tapi nggak mau usaha, sama aja kan begitu. Sering saya bilang bertepuk itu nggak mungkin sebelah tangan, nggak ada bunyinya, harus dua-duanya baru bunyi, ya kan. Dosen mahasiswa sama-sama aktif jadi sarjana, dosennya ngap-ngapan tapi kemudian mahasiswanya santai, ya nggak dapet, percuma, ya kan. Ya kembali lagi ke contoh yang baik, kamu tuh sama pacar kamu suruh traktir, suruh beli ini beli itu, mau nggak kamu punya hubungan kayak gitu? Iya kan, ya nggak mau lah, siapa ngapain kan. Cara lagi yang lain, dunia tidak selebar celana kolor, iya kan. Ya artinya begitulah, jadi keseimbangan baik dalam hukum maupun dalam bisnis, baik antara pemerintah dan UKM, antara korporasi dengan UMKM, antara mahasiswa dengan dosen, antara berbagai pihak, harus ada pertama ya keseimbangan hubungan. Yang kedua berjalan asas keadilan. Yang ketiga yang merasa kuat tentu melindungi, jangan kayak si Giant, jangan kayak si Giant tadi. Oke, jelas ya pertanyaannya? Oke. Masih ada lagi? Oke, saya pikir cukup ya. Bagus ya, saya senang kelompokin. Terima kasih ya, Pak. Ya, silakan ditutup. Oke, baik. Jadi bisa kita simpulkan bahwa ketimpangan hukum ini memang nyata adanya, tapi bukan berarti tidak bisa diatasi dengan kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, atau usaha masyarakat. Diharap sistem hukum ini bisa menjadi lebih adil, teman-teman. Jadi seperti itu. Oke, jadi cukup sampai di sini untuk episode podcast kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe. See you guys. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah nonton podcast kita. Semoga di episode kali ini kalian bisa mendapatkan insight, ilmu baru, dan pengetahuan baru. Jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe. Bye bye. See you next time.